Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan aku memperkenalkan diri aku terlebih dahulu ya. Namaku Ermi Arianti Rahmayuda. Aku di sini ingin menceritakan dongeng. Nah, di sini ada yang tahu belum? Aku ingin dongeng apa? Di sini aku mengambil cerita bertema dengan dongeng fabel. Di sini ada beberapa peran hewannya loh. Mau lihat? Yang pertama, aku ada peran burung elang. Yang kedua, aku juga ada peran sebagai kelelawar. Dan yang terakhir, ada peran si raja hutan. Siapa tahu? Singa. Di sini aku akan mengambil judul dongeng fabel yang berjudul Kelelawar si Pengecut. Ditonton dan disimak ya. Pada suatu hari, sang singa sedang menyantap makanannya. Tiba-tiba, sang seekor burung elang menghampirinya dan mengambil makanan tersebut. Ucap seorang singa, "Kurang ajar." Sang raja hutan pun ia berbicara, "Mulai sekarang, apapun yang berbau dengan burung, kita akan musuhan dan kita akan menyerang. Tidak akan aku sisakan satu pun," ucap dari seorang singa. Binatang lain pun setuju apa yang direncanakan oleh sang raja hutan si singa, bahwa ia menyarankan untuk menyerang sang bangsawan burung pada malam hari. Malam hari pun telah tiba, di mana saatnya sang si raja hutan dan anak buahnya untuk menyerang. Burung pun kocar-kacir. Ia bingung harus kemana ia pergi melihat serangan tersebut. Namun ada burung yang berhasil meloloskan diri, yaitu burung hantu. Ia bisa meloloskan diri karena dia sudah melihat dari kejauhan terlebih dahulu, hingga ia bisa meloloskan dirinya. Lihat bangsa burung yang dapat kekalahan, sang si kelelawar pun kebingungan. Ia pun cemas, sehingga ia ingin menemui sang raja hutan. Keesokan harinya, ia menemui sang raja hutan dan ia pun berkata, "Izinkan aku untuk bergabung ke kelompokmu. Aku kan termasuk bangsa tikus karena aku memiliki sayap. Izinkan aku, sang raja hutan. Aku akan mengorbankan seluruh nyawaku untuk kelompokmu, untuk memerangi sang burung-burung itu." Tanpa berpikir panjang, sang raja hutan pun singa menyetujui apa yang diinginkan sang si kelelawar. Malam berikutnya, kelompok yang dipimpin oleh sang singa kembali menyerangi kelompok burung. Dan sang singa pun memenangkan dan berhasil mengusir kelompok burung. Pagi pun tiba. Ketika sang kelompok singa sedang beristirahat, kelompok burung pun menyerangi kelompok singa dengan melemparkan batu dan kacang-kacangan. "Awas, hujan batu! Lari teman-teman!" Ucapan dari seekor singa berlari-larian bersama kelompoknya. Melihat hal tersebut membuat sang si kelelawar pun cemas. Dan ia berpikir untuk kembali ke kelompok burung. Keesokan harinya, sang si kelelawar pun menghampiri kelompok burung yang dirajai oleh Raja Elang. Sang kelelawar pun berkata kepada sang burung, "Lihatlah sayapku, Lang. Aku kan seperti burung seperti kalian.
dengan muka yang melas. Dengan senang hati, sang raja burung elang menerima kelelawar untuk bergabung ke kelompoknya. Pertempuran pun berlanjut antara burung dan singa. Pertempuran yang sekarang dimenangi kembali oleh kelompok singa. Lalu, apa yang dilakukan oleh sang kelelawar? Ia pun bolak-balik kepada kelompok yang menang, yaitu kelompok sang si raja hutan dan burung. Kelelawar terus bolak-balik terhadap kelompok yang memenangkan pertempuran. Sifat dari sang kelelawar yang tidak mempunyai pendirian ataupun pengecut mulai diketahui oleh kelompok singa dan burung. Dan mereka pun mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh sang si kelelawar. Ia tidak memiliki pendirian. Dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi peperangan ini. Untuk apa peperangan ini terjadi? Ucap dari seorang singa. Dan mereka berdua bersepakat untuk mengakhirinya dan menjadi bersahabat. Mereka pun berencana untuk mengusir kelelawar dari kelompok mereka masing-masing. Sang si kelelawar pun kebingungan. Ia hanya terdiam dan bersembunyi di gua yang sangat gelap. Dan ia pun hanya keluar ketika malam tiba dan sunyi, ketika tidak ada satupun hewan yang keluar. Ia baru menampakkan dirinya dan keluar dari sang goa itu. Halo adik-adik, gimana ceritanya? Dari sang si kelelawar yang pengecut. Di sini aku akan memberikan sedikit amanat. Dari cerita dari kelelawar sang si pengecut bisa kita dapat simpulkan bahwa kita harus memiliki pendirian. Kita tidak perlu dan tidak boleh menjadi seorang yang egois dan pengecut, apalagi tidak memiliki pendirian. Yang dilakukan kelelawar adalah hal yang salah, dan dampaknya kalian bisa lihat sendiri. Ia tidak memiliki teman dan ia dimusuhi oleh kelompok singa dan burung. Ia pun jadi hidup sendirian di gua. Jadi ketika kalian sudah memiliki pendirian dan kita tidak boleh memiliki sifat egois dan licik ya teman-teman, karena nanti akan berdampak buruk pada kehidupan kita selanjutnya. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.